Dalam kasih kami pandang salib-Mu Tuhan. Kami satu dalam doa di depan Allah. Bimbing langkah kami Tuhan di Kau jalan. Dunia berubah selalu tak kunjung henti. Di manakah disegarkan orang yang lelah, yang tertindih salib hidup tak kenal akhir. Buatlah lega ya Yesus kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Salam Fransiskus, Pace Ebene, bagimu suster, Bapak Ibu, guru, orang tua kami yang terkasih dan anak-anak yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat dunia. Pada tahun ini, kurang lebih setelah setahun yang lalu, COVID-19 melanda hidup kita. Secara manusiawi kita hidup dalam ketakutan. Namun, bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ia tidak akan pernah merasa takut, karena Tuhan senantiasa menyertainya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai para rasul, demikian juga kita pengikutnya, anak-anaknya, senantiasa ditemani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema APP pada tahun ini adalah membangun ekonomi solidaritas. Nah, tema ini tentunya apa kaitannya dengan kita sebagai seorang pelajar yang beriman? Mari kita akan mengupas, merenungkan tema ini di dalam proses selanjutnya setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan seraya memohon kerahiman-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Baik, kami bersyukur atas nikmat-Nya kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Malam hari yang begitu indah untuk kami nikmati dalam tidur kami yang nyenyak. Dan pagi hari, Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang segar, yang kami nikmati sebagai mujizat sekaligus keajaiban daripada-Mu untuk kami yang Engkau cintai. Bapa yang Maha Cinta, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar dapat merenungkan, menghayati, dan memampukan kami untuk mewujudkan
aksi-aksi Paskah yang kami renungkan dalam masa Prapaskah, masa tobat, pantang dan puasa serta berderma ini. Kami mohonkan doa kami ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Suster, Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak kami yang terkasih, mari kita siapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suster, Bapak Ibu Guru, orang tua dan anak-anak kami yang terkasih. Memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Hari Rabu Abu pada tanggal 17 Februari kemarin, maka kita selalu mempersiapkannya sebagai masa permenungan bersama untuk mendalami tema APP, membangun ekonomi yang solidaritas. Kita diajak untuk menggunakan masa ini sebagai masa retret agung dengan 3 cara, dengan 3 hal yang mestinya kita kembangkan, kita wujudkan selama kurang lebih 40 hari. Yang pertama adalah doa dan refleksi. Yang kedua, berpantang dan puasa. Dan yang ketiga, amal kasih. Tahun 2020 yang lalu, tahun yang begitu menyeramkan bagi kita umat manusia di seluruh dunia, khususnya kita di Samarinda, dan lebih khusus lagi kita di unit SMP. Kita merasa ketakutan tentunya sebagai manusia tatkala Petrus yang jatuh ke dalam air, seolah-olah dia merasa diri hebat bisa berjalan di atas air. Kita takut mati seperti Petrus ketika hampir tenggelam. Begitu juga dengan suasana kita sampai pada kesempatan hari ini. Kita takut mati karena wabah virus corona. Tentu itu kita alami. Suster, Bapak Ibu Guru, orang tua yang kami kasihi. Kita mengalami kendala dalam menghadapi masa Prapaskah karena memulainya dengan masa COVID-19, sebuah pandemi yang menyeramkan. Perhatian kita sungguh tersita dengan kekhawatiran masalah-masalah baru yang muncul karena COVID-19. Sehingga kesempatan untuk berkumpul tidak terjadi dalam banyak komunitas, termasuk untuk berkumpul bersama-sama di sekolah,
2021 ini pun kita masih mengalami masa yang sama. Tetapi toh sebagai seorang yang beragama, seorang yang beriman, kita percaya kepada Tuhan. Ketika masalah menimpa kita dan kita minta bantuan sama Tuhan, Tuhan pasti mengulurkan tangannya, mengangkat kita dari masalah. Mari kita katakan kepada masalah, hai masalah, saya mempunyai Tuhan yang maha besar. Jangan kita katakan, Tuhan, saya mempunyai masalah yang besar. Tapi kita katakan sekali lagi, hai masalah, saya mempunyai Tuhan yang maha besar. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan semua masalah ke dalam Tuhan, tentu sekali lagi Tuhan akan menolong kita. Mengulurkan tangannya, mengangkat kita untuk keluar daripada dosa dan masalah hidup. Mengangkat kita untuk keluar dari ketakutan dan mengubah kita menjadi berani. Seperti halnya para rasul. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 dikisahkan bahwa mereka senantiasa dengan berani hidup di dalam doa, memecahkan roti, berkumpul bersama, walaupun pada waktu itu mereka merasa takut dari orang-orang Yahudi yang senantiasa mengancam mereka karena menyebarkan ajaran-ajaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya mereka membagi segala sesuatu apa yang mereka punya dengan gembira dan tulus hati. Nah, tema APP kita tahun ini tentang membangun ekonomi yang bersolidaritas. Lalu apa hubungannya kira-kira dengan kita sebagai seorang anak sekolah, peserta didik? Hubungan yang paling nampak adalah kita melakukan aksi puasa. Sebelum hari Rabu, tanggal 15 Februari, diterbitkan sebuah surat dari sekolah bahwa kita peduli terhadap sesama. Kita peduli dengan tema yang diangkat oleh gereja, membangun ekonomi yang bersolidaritas, bersolider. Kita merasakan apa yang orang lain rasakan, secara khusus orang-orang yang menderita. Menderita karena ditimpa COVID, menderita karena ditimpa oleh berbagai macam masalah, menderita karena ditimpa oleh berbagai macam bencana. Bentuk solidaritas kita adalah membagi apa yang kita punya seperti para rasul kepada orang dalam bentuk aksi puasa. Kalau kita sekolah secara normal, kita datang setiap pagi setelah kita berdoa dan akan diedarkan sebuah kotak. Kotak amal kasih, tadi pun yang ketiga. Derma, untuk kita bagikan 1.000, 2.000, berapapun yang kita punya. Yang kita berikan secara gembira dan ikhlas. Kalau saat ini karena kita dari rumah, anak-anak kami yang terkasih, dalam surat kemarin, tanggal 15, mari kita menabung dari rumah kita masing-masing. Dengan sukarela, dengan gembira hati, dengan tulus. Jangan uang lagi. Tentu kita merasa sulit dalam hal itu. Tetapi ketika Tuhan kita memberi yang banyak, yang cukup untuk kita, mari apa yang lebih itu kita bagikan. Kita bersolider sebagai bentuk kita membangun ekonomi yang bersolider. Sebagai bentuk kita prihatin dengan orang-orang yang menderita. Anak-anak kami, harapannya bahwa aksi puasa kita tahun ini dalam bentuk menabung dari rumah berjalan dengan baik. Sudahkah Anda melakukannya itu sejak hari Rabu Abu kemarin? Hingga saat ini? Sebagai bentuk dan cara bagaimana misalnya Bapak Ibu nanti kami kumpulkan amal kasih kami ini. Nanti akan disampaikan caranya melalui surat berikutnya. Jadi jangan cemas dan jangan takut tentang hal ini. Tetapi marilah dengan gembira dan tulus hati membagikan apa yang kita punya kepada orang-orang yang menderita. Semoga Tuhan memberkatimu dan Bunda Maria, Bapak Santo Fransiskus dari Asisi senantiasa mendoakan dan menolong kita semuanya. Amin.
Doa umat. Bapa yang berbelas kasih, kami hamba-hambamu ingin menyampaikan doa dan permohonan kami pada kesempatan ini. Sudilah Engkau menyendengkan telingamu dan mendengarkan. Bagi semua orang yang sedang tertimpa masalah, Bapa yang Maha Baik, begitu banyak saudara-saudara kami yang hidupnya menderita karena bencana alam, bencana sosial, maupun penyakit dan ekonomi serta bencana lainnya. Mereka merasa menderita. Maka kami mohon Tuhan yang berbelas kasih, semoga Engkau mengangkat mereka. Semoga Engkau memberkati mereka sehingga mereka meminta pertolongan itu daripadamu. Dan mereka pun boleh keluar dari masalah yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster, bapak, ibu guru, orang tua, dan anak-anak kami peserta didik SMP Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, kami percaya bahwa kami semua pada saat ini yang sedang merayakan ibadah, mendapatkan berkat dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami hidup berkecukupan walaupun kami pernah mengalami kesulitan. Namun Tuhan, Engkau cukupkan kami. Dan ketika kami merasa gembira dan bahagia dengan kecukupan dan kenyamanan kami ini, Tuhan tolong ingatkan kami, agar apa yang telah Engkau berikan kepada kami, mampukan kami untuk kami berikan kepada orang-orang saudara-saudara kami yang menderita. Dengan demikian, kami mampu mewujudkan tema APP tahun ini, membangun ekonomi yang bersolider. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, dengan doa-doa yang kami sampaikan dari dalam hati kami masing-masing. Sudikanlah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Suster, bapak, ibu guru, dan orang tua serta anak-anak kami yang terkasih, marilah kita menggabungkan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih. Dalam katekese kami pada kesempatan ini, kami telah mendengarkan, merenungkan sabda. Tuhan, mampukanlah kami dengan daya Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan yang nyata, dengan gembira, sukacita, dan tulus hati. Tuhan, kami mau ikut membangun ekonomi yang bersolider pada kesempatan ini. Tapi Tuhan, kami tentu memiliki kekurangan. Bangkitkanlah kami, angkatlah kami Tuhan daripada kekurangan dan keterbatasan kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersolider, menjadi alat-alat yang Engkau pakai untuk membawa kebaikan bagi sesama kami yang sedang menderita. Oleh karena itu Tuhan, orang-orang dan sesama kami yang menderita akan merasakan belas kasih-Mu lewat pribadi-pribadi kami yang kami berikan dengan gembira dan tulus hati. Dengan demikian kami semua boleh merasakan kerajaan Allah yang turut hadir di tengah dunia, sambil merayakan Paskah kebangkitan Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang mulia, dan hati yang murni. Kami mohonkan doa kami ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita menyiapkan seluruh diri dan raga serta jiwa kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian, doa-doa kita pada kesempatan ini senantiasa niat-niat kita yang mau kita bangun dan kita wujudkan, yang kita perjuangkan, senantiasa dilindungi, dibimbingi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya